Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita sudah mulai masuk ke bab yang baru, kecepatan dan debit. Ini kita akan membahasnya sedikit demi sedikit karena bahasan ini cukup banyak, jadi akan sedikit-sedikit dulu ya. Kita masih akan berhubungan dengan operasi hitung, namun saat ini kita akan berhubungan dengan operasi hitung satuan waktu, jarak, dan volume, dan nanti kita akan mengetahui hubungan di antara ketiganya. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antar satuan waktu. Tujuan kali ini agar kalian mampu memahami hubungan antar satuan waktu, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama kegiatan berlangsung. Nah, pada jenjang sebelum-sebelumnya, kalian sudah pernah diajarkan mengenai hubungan antar satuan waktu. Alat untuk menghitung satuan waktu itu ada kalender, jam, dan stopwatch. Sedangkan alat waktu yang digunakan sehari-hari yaitu ada hari, jam, menit, dan detik. Ini satuan waktunya ya. Nah, hubungannya apa? Hubungan antar satuan waktunya masih ingat? Satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Dan 1 jam itu adalah 3600 detik. Ini hubungan antar satuan waktunya. Kalian harus hafal ini, ya. Nah, kita perhatikan contoh. Di sini ada pergerakan jarum panjang dari pukul 12.00 sampai pukul 13.15 pada jam berikut. 10 menit kemudian, ini kan asalnya dari jam 12.00 ya, ditambah 10 menit kemudian. Nah, 10 menit ini kita bisa hitung detiknya. Ini hubungan antar satuan waktu juga, konversi dari menit ke detik. Jadi kalau ditanya 10 menit itu berapa detik, kalian tinggal kalikan 10 kali 60. Nah, supaya gampang, nolnya nggak usah diajakin dulu, anggap aja nggak ada nol. Nih, masing-masing bilangan ini nolnya nggak ada. Anggap jadi 1 dikali 6. 1 kali 6, 6. Nah, sedangkan nol yang nggak dianggap tadi, yang tadi disimpan itu bisa dikembalikan lagi setelah tahu hasilnya. Tadi kan 1 kali 6, 6. Ditambah nolnya 2 di sini, dimasukin 2. Jadi 600. 02 ini dari mana? Dari 0 yang di 10 sama 0 yang di 60. Jadi 600 detik. Nah, kalau ditanya 40 menit kemudian, ini ditanyanya dari menit ke jam. Jadi berapa sih berapa jam 40 menit teh? Nah, kalian bisa gunakan cara pecahan kemarin. Yang diketahuinya 40 menit, berarti 40-nya di atas. Nah, dari keseluruhannya itu 60 menit. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 60-nya di bawah. Nah, setelah ini udah ada 40/60, kalian bisa sederhanakan ke pecahan paling sederhana. Dibagi 2 dulu. Jadi berapa per berapa, bagi 2 dulu. Jadi berapa per berapa sampai kecil, sampai ketemu ini 2/3. Jadi 40 menit itu adalah 2/3 jam. Nah, yang terakhir, ini di sini dari jam 12 sampai pukul 13.15 ya kan, tadi dari jam 12, 10 menit kemudian, 40 menit kemudian.
Nah, sekarang kita udah tahu di sini jam 13.15. Kira-kira dari jam 12 sampai jam 13.15 itu berapa lama sih kegiatannya? Nih, kita bisa ubah ke bentuk pecahan seperti ini, 5/4 jam. 5/4 ini dari mana kan? Kalau 1 jamnya itu 60 menit, sedangkan penyebutnya 4 atau dibagi 4, berarti 1/4-nya itu 15 menit. Sedangkan di sini ada 75 menit, berarti 75 menit dibagi 15 itu 5/4. 75 menit dibagi 15 itu 5. Jadi kita bisa diubah ke bentuk pecahannya itu 5/4. Kalau ini emang agak ribet sih, jadi kalau kalian gak paham gak apa-apa, ini cuman penjelasan doang yang ini. 5/4 dikali 60 menit sama dengan 75 menit. Sama aja sebenarnya. 75 menit dibagi bagi 15 juga hasilnya 5. Nah, 5/4 kali 60 sama dengan 75 menit. Jadi 75 menit itu bisa kita ubah ke bentuk jam dengan cara membagi 75 dibagi 60. Padahal tadi langsung aja ya di sini 75/60 menit. Bisa harusnya 75/60 itu bisa disederhanakan sampai ke 5/4. Nah, 5 dibagi 4 kan jadi 1/4. Nah, 1/4 jam itu adalah 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Yang ini agak ribet, nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ya. Perhatikan di latihan 1. Jika kalian punya bukunya, coba lihat di latihan 1 halaman 129. Isilah titik-titik sesuai dengan satuan waktu yang tepat. Di sini ada hubungannya. 86.400 itu berapa menit, berapa jam, dan berapa hari. Pertama, kalian bisa ubah dulu dari detik ke menit ya. 86.400 detik dibagi 60 detik. Ini bisa kalian buat pecahan seperti ini. Bisa juga bagi biasa gitu. Nah, gunakan bagi kurung dan anggap aja nolnya nggak ada dulu nih. 1 nolnya nggak ada, masing-masing bilangan ya. Jadi karena di sini 60 itu nolnya 1, berarti di atas juga ilangin nolnya 1 supaya bisa dapat 8640 dibagi 6 supaya mudah ya. Jadi sehingga didapat hasil dari 8640 dibagi 6 itu adalah 1440. Nah, ini yang jadi menitnya. Jadi 86.400 itu adalah 1440 menit. Dari menit ini kita ubah ke jam. Kan ditanya jamnya. 1440 menit sama dengan berapa jam? Karena 1 jam adalah 60 menit, jadi kita hitungnya 1440 dibagi 60. Nah, untuk memudahkan, masing-masing bilangan ini angka nolnya dihilangin dulu, disimpanlah di mana terserah ya. Nolnya hilangin dulu supaya bisa didapat 144 dibagi 6. Hasilnya 24. Jadi 1440 menit itu adalah 24 jam. Yang tadi nolnya kok nggak dibawain lagi, kan ini dibagi, nolnya dibagi 0 lagi, jadi habis. Jadi tinggal
144 dibagi 6 aja, hasilnya 24 jam. Nah, 24 jam ini kita ubah ke hari. 24 jam itu berapa hari sih? Karena kita udah tahu kan satu hari itu 24 jam, maka 24 jam itu sama dengan satu hari. Nah, jadi bisa diisi yang menitnya 1440, yang jamnya 24, yang harinya 1. Begitu. Itu untuk soal nomor 1 ya. Sekarang nomor 2, titik-titik detik, titik-titik menit, 72 jam, titik-titik hari. Nah, kita cari tahu lagi yang nomor 2. Titik-titik detik sama dengan titik-titik menit sama dengan 72 jam sama dengan titik-titik hari. Pertama, ubah dulu. Ini kan yang diketahuinya jam. Jadi, kita bisa ke hari dulu atau ke menit dulu. Kalau di sini Bu Intan ke hari dulu ya, dari jam ke hari. Ubah jam ke hari dulu. 72 jam itu berapa hari? Satu hari kan 24 jam. Jadi kita bagi dulu. 72 dibagi 24. Nah, jadi kita dapatnya 3. 72 jam itu adalah 3 hari. Udah ketahuan ini, kita balik lagi ke jam. Ubah lagi dari jam ke menit. 72 jam sama dengan titik-titik menit. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, karena ini 72 jam, berarti kita kalikan dengan 60. 72 kali 60. Kalian bisa hitung dengan cara bersusun pendek. Supaya memudahkan, anggap aja nih nolnya nggak ada dulu. Jadi simpen dulu nolnya. Nah, nanti kalau udah ketahuan hasilnya, baru bisa ditambahin 0 di belakangnya. Jadi kita bisa hitungnya 72 dikali 6. Nolnya kan tadi disimpan dulu, jadi 72 kali 6. Nah, kalau udah ketahuan hasilnya, bisa kita tambahkan angka 0 di belakangnya. 72 kali 6 itu adalah 432. Karena tadi kita nyimpen angka 01, kita kasih lagi nih, munculin lagi nolnya 1. Jadi 4320. Itu dari jam ke menit. Nah, sekarang yang terakhir ubah menit ke detik. Dari menit ke detik, karena menitnya udah ketahuan, baru bisa diubah ke detik. Nih, karena 1 menit itu adalah 60 detik, jadi kita bisa kalikan lagi. Dari 4320 dikali 60 supaya dapat detiknya ya. Untuk memudahkan, ini kan dua-duanya ada angka 0. Nah, ilangin dulu angka 0 di dua-duanya supaya mudah. Nah, bisa kita hitung 432 kali 6. Kalau udah kayak begini, kalian bisa hitung dengan cara bersusun pendek. Nah, setelah itu hasilnya baru ditambahkan 2 angka 0 yang tadi disimpan. Tadi kan dari sini 01 diilangin dulu terus disimpan. Nah, kalau udah dapat hasilnya, baru ditambahin 2 angka 0-nya. Tadi hasil perkalian 432 kali 6 itu adalah 2592. Karena kita menyimpan 2 angka 0, jadi kita tambahin lagi angka 0-nya 2 di sini. Sehingga kita dapat 259.200. Jadi di sini 259.200 detik sama dengan 4.320 menit sama dengan 72 jam sama dengan 3 hari. Waduh, Masya Allah. Capek nggak? Capek ya ngedengerin. Nah, setelah itu ada lagi nih contoh terakhir. Contoh lainnya masuk ke soal cerita. Ini yang berhubungan dengan lama kegiatan berlangsung.
Kalian juga bisa lihat di halaman 130 latihan 2 ya, nomor 1. Itu dipakai contoh. Nah, yang pertama di sini kan ada soal. Nah, dia belajar selama 7/4 jam. Selesai belajar pukul 10.30. Pukul berapa Nadia mulai belajar? Sekarang yang pertama kali dilakukan adalah menghitung dulu yang 7/4 jamnya itu berapa menit. Caranya 7/4 dikali 60 menit. Nah, kalian bisa bagi coret ini. 60 dibagi 4 dulu. Aduh, ini kenapa ya? 60 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Nah, nanti baru dikalikan 7. 60 dibagi 4 itu hasilnya 15. Nah, 15 ini yang kita kalikan 7. Sehingga kita dapat 105 menit. Tadi kan 15 kali 7 itu 105. Ya. Jadi 105 menit. Nah, setelah tahu 7/4 jam itu 105 menit, kita ubah lagi dari menit ke jam. 105 menit itu berapa jam? Ingat ya, 1 jam itu 60 menit. Jadi kita bisa bagi 105 dibagi 60. Ini bisa ya, bukan bias. 105 dibagi 60 itu kita dapatnya 1. Sisanya 45 menit. Jadi kita dapat 1 jam 45 menit. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal dikurangi. Tadi di sini selesai belajarnya pukul 10.30. Lama belajarnya 1 jam 45 menit. Yang ditanyainnya pukul berapa Nadia mulai belajar. Karena kita harus mundur ke belakang, jadi kita kurang jamnya ya. 10.30 dikurangi 1.45, jadi 1 jam 45 menit. Ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari. Mungkin kalian masih ingat, ada juga yang sudah lupa. Mudah-mudahan masih pada ingat lah ya caranya gimana. Di sini kan 30 dikurangi 45 itu nggak bisa ya. Jadi kita harus pinjam dulu dari 10 ini. Dari pukul 10 ini. Kalau pengurangan biasa itu pinjamnya 10, tapi karena ini waktu atau jam, yang 1 jamnya itu adalah 60 menit, berarti kita harus pinjam 1 jam. 1 jam itu 60 menit ditambah 30. Jadi 9.90. Jadi pukul 9.90 dikurangi 1.45. Nah, baru bisa dikurangi 90 dikurangi 45 kan 45 ya. 9 dikurangi 1 kan 8. Jadi kita bisa tahu Nadia mulai belajarnya itu pukul 8.45 menit. Nah, lanjut. Ini contoh yang latihan 2. Masih ada soal-soal di latihan 2 yang perlu diselesaikan. Nah, untuk latihannya kalian bisa berlatih di buku Prima PH 5A halaman 130. Yang latihan 2 kan masih ada sisa tuh dari nomor 2 sampai 5. Jadi kalian coba kerjakan latihannya 4 soal. Kerjakan dengan cara yang kalian pahami. Kalian selesaikan soal-soal yang ada di halaman 130 itu. Kalian bisa gunakan cara yang menurut kalian mudah. Jadi nggak harus ngikutin Bu Intan itu ya. Cara-caranya yang menurut kalian mudah dan yang kalian pahami cara menyelesaikan soalnya seperti apa,
kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian sendiri gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya gimana kalian? Nanti Bu Intan periksa dari nomor 2 sampai nomor 5. Begitu aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan videonya dari awal sampai akhir. Jangan bosan berlatih. Dengan semakin sering kalian berlatih, semakin terlatih. Dan selalu semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.